Shalom sahabat Petra yang diberkati oleh Tuhan. Sudahkah kita mengasihi orang lain hari ini? Puji Tuhan, pagi ini kita sudah dibangunkan oleh Tuhan, diberi kesempatan untuk beristirahat, dan pagi ini Tuhan memberikan kesempatan kita untuk hidup di hari yang baru. Embun pagi hari ini bersama dengan saya, Pendeta Hesti Murwasari dari Gereja Kristen Jawa Rewulu, akan membersamai sahabat Petra untuk bersama-sama menguatkan dan menyegarkan hati kita dalam embun pagi hari ini. Namun sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, mari kita memohon terang kasih Tuhan, supaya kita dimampukan tidak hanya mendengar, tetapi juga menjadi pelaku-pelaku firman-Nya. Mari kita berdoa. Segala puji syukur dan hormat kami naikkan kepadamu Bapa yang penuh dengan kasih. Bapa yang setiap langkah kehidupan kami selalu membersamai, memberikan berkat bagi kami, sehingga kami mampu untuk menjalani rupa-rupa kehidupan kami. Kami bersyukur semalam Tuhan telah tuntun dalam kami beristirahat, dan pagi ini Tuhan telah bangunkan kami. Dan pagi ini Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas kami, bersama-sama kami ingin menguatkan diri, menyegarkan iman melalui firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus yang ada di dalam diri kami, memberikan terang, memberikan hikmat, sehingga setiap firman-Mu yang kami terima, dapat kami hayati dan dapat kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari kami, sebagai wujud cinta kepadamu dan kepada sesama. Pimpin kami ya Tuhan, dan berkati setiap fasilitas yang kami gunakan dalam embun pagi hari ini, supaya dapat mendukung kami untuk menghayati dan melakukan firman-Mu dengan lebih baik. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap menerima dan melakukan. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, embun pagi hari ini berjudul Ditanam dan Dituai. Dengan dasar bacaan Alkitab dari Galatia 6 ayat 7 sampai 10. Galatia 6 ayat 7 sampai ayat 10. Saya akan bacakan untuk kita semua yang demikian. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Demikian firman Tuhan yang bersama-sama kita hayati dalam embun pagi hari ini. Yang berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya mendengar, tetapi juga melakukan firman Tuhan. Sahabat Petra, nats kita terambil dari ayat yang ke-7. Galatia 6 ayat yang ke-7 yang demikian. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang,
itu juga yang akan dituainya. Dan tema kita adalah ditanam dan dituai. Sahabat Petra yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, ada salah satu lagu campur sari Jawa yang cukup populer dan mungkin sahabat Petra juga pernah mendengarnya atau juga sering menyanyikannya. Lagu ini ciptaan dari Didi Kempot, almarhum Didi Kempot, tetapi pernah dinyanyikan juga oleh banyak penyanyi. Lagu ini berjudul Suketeki. Masih ingat sahabat Petra? Yang penggalan liriknya demikian. Tak tandur pari, jebul, tukule, malah suketeki. Tak tandur pari, jebol tukule, malah suketeki. Begitu kira-kira penggalannya. Maaf kalau suara saya agak-agak sumbang ya. Tetapi paling tidak penggalan lagu itu mengingatkan kita bagaimana kandungan isi yang terungkap dari lirik lagu itu. Tak tandur pari, jebol, tukule malah suketeki. Menanam padi tetapi ternyata yang tumbuh malah rumput teki. Lagu ini menceritakan tentang rasa kecewa seseorang yang patah hati karena kenyataan yang ia hadapi berbeda dengan harapan. Dia sudah berjuang sedemikian rupa, tetapi nyatanya hasilnya jauh dari yang dia harapkan. Sehingga ibarat kata, ia sudah menanam padi, tapi ternyata yang tumbuh justru rumput teki. Sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi apakah benar kalau kita menanam bibit padi, justru yang tumbuh rumput teki? Tentu saja tidak. Kalau hal itu benar-benar terjadi, pasti ada bibit rumput yang ikut tertanam berbarengan dengan bibit padi. Apalagi bentuk mereka hampir sama antara rumput teki dan juga bibit padi. Kalau yang kita tanam benar-benar semua bibit padi, pasti yang tumbuh adalah padi. Karena apa yang ditanam, itu juga nanti yang akan tumbuh dan kita tuai. Sahabat Petra yang dikasihi oleh Tuhan, Galatia 6 ayat 7 yang menjadi nats bacaan kita pagi ini berisi tentang tabur tuai dalam kehidupan. Kita diingatkan bahwa Tuhan tahu benar apa yang kita tanam. Walaupun manusia berusaha menutupi, tapi tidak ada yang tertutupi di hadapan Tuhan. Dan apa yang kita tanam, itu pula yang akan kita tuai di kemudian hari nanti. Sayangnya sahabat Petra, seringkali kita tidak berpikir panjang ketika kita menanam. Kita tidak berpikir panjang ketika kita melakukan sesuatu. Yang penting bertindak dulu, tanpa peduli nantinya akan bagaimana. Apalagi ketika masyarakat umum menganggap bahwa tindakan itu sebagai tindakan yang sudah biasa dilakukan. Walau sebenarnya tindakan itu tidak benar. Aman. Semua orang juga melakukan hal itu kok. Aman. Banyak temannya dan lain-lain. Sehingga ketika kita melakukan, kita tidak berpikir panjang, ya lakukan saja. Toh tidak kita sendirian kok yang melakukan. Tetapi setelah kita tersangkut masalah karena tindakan yang kita lakukan, kita tersangkut masalah karena upah dari tindakan masa lalu kita, barulah kita kelabakan.
barulah kita bingung dan menyesal. Kita menuai dari apa yang kita tanam. Karena kita nanamnya ngawur, yang dituai pun adalah sesuatu yang ngawur. Contohnya, misalnya, guyonan atau yang sering terjadi di lingkungan kita, bullying atau perundungan dengan mengatakan kata-kata yang merendahkan, mengejek, menghina, meremehkan, mengancam, dan yang lain-lain. Di beberapa situasi dan di beberapa tempat, hal-hal demikian dianggap lumrah, wajar, dan biasa dilakukan. Apalagi di tengah pertemanan yang sudah sangat dekat. Tetapi kita tidak tahu bagaimana suasana hati dan persoalan yang sedang dihadapi oleh orang lain. Siapa tahu ucapan yang kita katakan hanya sekedar guyonan itu ternyata membuat orang lain menjadi tersakiti. Membuat orang lain menjadi tidak percaya diri akan keadaannya. Membuat ia minder, bahkan sampai ada yang kemudian trauma dan berakhir dengan bunuh diri. Orang yang kita bully, yang kita guyoni, ternyata merasa dirinya menjadi tidak berharga lagi. Putus asa. Kehidupan saya mengapa begini, mengapa berbeda dengan orang lain? Dia merasa terhina karena kehidupannya yang berat, yang dia perjuangkan justru dibuat menjadi bahan tertawaan atau guyonan oleh orang lain. Kalau sudah seperti itu, siapa yang bertanggung jawab? Bagaimana kalau orang yang dibully stres, tidak kuat, dan akhirnya mengakhiri kehidupannya? Apa yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai. Paulus mengingatkan kita akan hal ini. Supaya kita menjadi manusia yang tidak sembrono, tidak sembarangan di dalam bertutur kata dan bersikap. Tanamlah yang baik-baik, supaya hasil yang kita tuai juga hasil yang baik. Walaupun kita tidak bisa langsung merasakan hasil tuaiannya, bahkan mungkin kita tidak merasakan, tetapi keturunan kita yang menuai hasil dari yang kita tanam, tetaplah berbuat baik. Rasul Paulus mengingatkan kepada kita, mari jangan jemu-jemu, jangan bosan berbuat baik. Ketika kita berbuat baik, ini sama artinya kita menanam kebaikan. Dan mungkin kita akan tergoda dengan rasa bosan. Kenapa saya sudah melakukan hal baik, tapi saya menerima yang tidak baik dari orang lain? Saya selalu menolong orang lain yang membutuhkan, tetapi mengapa ketika saya membutuhkan, orang lain justru pergi meninggalkan saya, dan tidak ada yang mau menolong saya? Kenapa? Justru ini yang terjadi ketika saya berbuat baik. Godaan-godaan pemikiran ini yang sering digunakan oleh iblis untuk mengalahkan iman kita, untuk menggoyahkan kita, untuk kemudian menggoda kita. Ngapain berbuat baik? Toh juga kamu tidak mendapatkan yang baik dari orang lain. Kita dibuat tidak sabar untuk menuai hasil kebaikan yang sudah kita tanam. Sahabat Petra yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Rasul Paulus kembali mengingatkan bahwa Tuhan tahu apa yang kita tanam dalam hidup kita. Sampai kedalaman hati kita, Tuhan tahu.
Dan yang harus kita yakini, Tuhan sudah menyiapkan waktu yang pas, yang tepat bagi kita untuk menuai hasil dari tanaman kita. Akan datang saatnya kita panen raya. Yang perlu kita lakukan adalah terus menanam berbuat baik dan bersabar untuk menuai hasil kebaikan yang telah kita tanam. Jadi ingat, sahabat Petra, apa yang kita tanam, itulah nanti yang akan kita tuai. Mari firman Tuhan ini kita jadikan dasar bagi kita untuk menjalani hari-hari kita bersama dengan Tuhan. Jangan jemu, jangan bosan untuk terus berbuat baik, karena ada saatnya kita menuai apa yang sudah kita tabur. Selamat menanam kebaikan, selamat menanti hasil tuaian. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Demikian sahabat Petra, embun pagi hari ini yang diambil dari renungan Sabda Winedar atau Sadar terbitan dari Sinode GKJ. Mari sahabat Petra, kita memohon berkat dari Tuhan, kita berdoa supaya kita semakin dikuatkan. Kami bersyukur Tuhan atas anugerah yang Tuhan berikan melalui firman Tuhan pada saat ini. Kami bersyukur Engkau mengingatkan kami kembali tentang menanam kebaikan, melakukan kebaikan. Kami percayakan diri kami ke dalam tuntunan Roh Tuhan, supaya kami tidak jemu, tidak bosan untuk berbuat baik. Walau mungkin kami belum mendapatkan hasil tuai seperti apa yang kami bayangkan. Kiranya Roh Kudus membuat kami sabar menanti waktu tuai dan waktu panen kami. Pimpin kami untuk tidak berpikir menghentikan perbuatan baik kami. Mampukan kami untuk teguh berpengharapan di dalam Tuhan. Karena apa yang kami tanam, itu pula yang akan kami tuai. Mampukan kami menabur kebaikan, supaya banyak orang juga merasakan kebaikan Tuhan dan menjadi semakin diberkati. Kami mau menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami mohon Tuhan beserta kami sepanjang hari ini, sehingga setiap peristiwa, setiap hal yang kami alami membuat kami menjadi anak-anak Tuhan yang semakin dewasa, semakin bersyukur, semakin berhikmat, dan tidak jemu berbuat baik. Berkati kami yang sekolah, berkati kami yang sedang menghadapi ujian sekolah, berkati kami yang bekerja, melakukan usaha, dan berkati kami yang berpelayanan. Kami mau menyerahkan kehidupan kami seutuhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya ketika Tuhan mengutus kami, Tuhan juga yang akan memperlengkapi kami. Kami mengakui keterbatasan kami sebagai manusia yang sering terjatuh dalam dosa, kiranya Tuhan berkenan untuk mengampuni. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan doa ini. Amin. Demikian sahabat Petra, embun pagi hari ini, Jumat 6 Juni 2025, bersama dengan saya, Pendeta Hesti Murwasari dari Gereja Kristen Jawa Rewulu. Kiranya firman Tuhan hari ini menjadi bekal bagi kita untuk melanjutkan aktivitas kita. Selamat beraktivitas, selamat menikmati hari libur, tetap jaga kesehatan jiwa dan raga. Tuhan Yesus memberkati.